Perkenalkan, nama lengkap saya Gisela Martin Yantikai, semester 3 Program Studi Ilmu Pemerintahan. Saya mahasiswa dari STPM Santa Ursula Ende. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari mata kuliah Teori Pembangunan. Intisari dari paradigma teori-teori pembangunan. Yang pertama, teori modernisasi. Teori ini menjelaskan bahwa proses sistematik yang melibatkan perubahan pada hampir segala aspek tingkah laku sosial, termasuk di dalamnya industrialisasi, urbanisasi, diferensiasi, dan sebagainya. Modernisasi diartikan sebagai proses transformasi di mana struktur dan nilai-nilai tradisional secara total harus diganti dengan seperangkat struktur dan nilai modern. Yang kedua, teori ketergantungan. Teori ini digambarkan sebagai proses keterbelakangan atau proses pembangunan diberi label sebagai ketergantungan dalam pembangunan. Teori ketergantungan ini lebih memperhatikan sifat dari pertumbuhan ekonomi dan memandang pembangunan sebagai pembebasan dari hubungan-hubungan yang menindas dan eksploitatif baik antar manusia maupun antar bangsa. Yang ketiga, teori maska ketergantungan. Teori maska ketergantungan merupakan reaksi atau teori yang menolak ketergantungan, meskipun beberapa teori mengkritik teori ketergantungan. Namun dalam penjelasan berikut ini hanya diuraikan dua teori baru dalam kelompok teori-teori pembangunan yang mencoba memecahkan masalah-masalah yang terdapat pada teori ketergantungan. Seperti yang dijelaskan oleh Budiman tahun 1995, yaitu teori artikulasi dan teori sistem dunia. Yang keempat, teori pembangunan keberlanjutan. Artinya, suatu proses pembangunan yang memanfaatkan sumber daya, arah investasinya, orientasi pembangunan, teknologi, dan perubahan kelembagaan dilakukan secara harmonis dan memperhatikan potensi saat ini dan masa depan. Yang kelima, teori pembangunan manusia. Berarti pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan. Hal ini harus terjadi pada semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, fokus utama pembangunan manusia adalah pada manusia dan kesejahteraannya. Nomor 2. Pendapat saya tentang strategi pembangunan setelah pandemi COVID-19 di era new normal di beberapa bidang antara lain. Yang pertama, pembangunan di bidang ekonomi. Pembukaan new normal akan mengambil bentuk yang berbeda tergantung negara dan wilayah, dengan sektor bisnis serta cara yang berbeda dan kecepatan yang berbeda pula. Banyak masalah yang perlu dipertimbangkan, seperti kestabilan finansial, pola pikir konsumen, motivasi, dan memastikan keselamatan pekerja seberapa besar permintaan pasar akan kembali. Yang kedua, pembangunan di bidang politik. Respon dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19 tentang ekonomi daerah di saat krisis, tentang wabah penyakit menular, upaya penanggulangan dan pembiayaan merupakan kewajiban pemerintah pusat. Yang ketiga, pembangunan di bidang sosial. Pemerintah tengah mempersiapkan tatanan sistem kehidupan yang baru atau new normal agar berangsur-angsur dapat berjalan seperti sedia kala, dengan tetap memperhatikan data dan fakta yang terjadi di lapangan.
Hal ini dilakukan sebagai upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19 baik dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Yang keempat, pembangunan di bidang pendidikan. Pandemi COVID-19 mengakibatkan perubahan secara tiba-tiba dalam keseharian dan aktivitas masyarakat, membawa dampak perubahan yang luar biasa untuk semua bidang, salah satunya di bidang pendidikan. Pembelajaran tatap muka yang sebelumnya dilaksanakan 100% di sekolah secara mengalami perubahan drastis. Tidak bisa dipungkiri, 50% pelajar dan mahasiswa berasal dari masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah. Yang kelima, pembangunan di bidang keagamaan. Pada masa pandemik ini, semua tempat ibadah ditutup dan banyak orang melakukan ibadah hanya di rumah bersama keluarga, baik dipimpin secara mandiri dari salah satu anggota keluarga maupun melalui live streaming. Hal ini dilakukan agar bisa mencegah penularan dari COVID-19 ini. Yang keenam, pembangunan di bidang lingkungan. Dampak positif ditandai dengan penurunan emisi gas rumah kaca, kualitas perairan dan udara perkotaan, serta peningkatan keanekaragaman hayati. Namun di lain pihak dampak negatif dirasakan teratom pada sektor sampah dan kehutanan. Jumlah sampah plastik dan medis yang dihasilkan kian bertambah dan deforestasi juga makin meningkat. Nomor 3, yang pertama, strategi pembangunan dengan paradigma people-centered development. Pemahaman ini berkaitan dengan pemahaman yang berhubungan dengan ekologi manusia atau yang menjadi pusat perhatian manusia. Ekologi manusia menjadi landasan berkembangnya paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat. Hal ini berhubungan dengan keterlibatan masyarakat Wirajaya yang kehidupannya sungguh sangat memperhatikan, di mana semua fasilitas kebutuhan masyarakat kurang tersedia dengan baik sehingga banyak mengalami terjadinya kesulitan untuk membantu di bidang perekonomian dan di bidang lingkungan. Upaya negara dan masyarakat dalam mengambil peran guna mengatasi permasalahan pembangunan di Desa Wirajaya. Keterlibatan negara dan masyarakat dalam setiap pembangunan merupakan kewajiban yang harus dijalankan supaya masalah yang dialami masyarakat dapat diselesaikan dengan baik, agar kehidupan masyarakat selalu diperhatikan dan kebutuhan masyarakat selalu terpenuhi guna mensejahterakan masyarakat.